Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Di bahasa Indonesia judulnya Kemerdekaan dalam Kristus. Freedom in Christ. Kemerdekaan ya. Kemerdekaan dalam Kristus. Coba baca ayatnya, Galati 5 ayat 13, please. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seandainya saudara-saudara diminta untuk mengubah kata-kata ayat ini tanpa mengubah idenya, bunyinya gimana? Sekarang ini ada Alkitab, bukan salinan, tapi paraphrase. Paraphrase itu kata-katanya disederhanakan tanpa mengubah makna aslinya supaya bisa lebih dimengerti. Ayat 13 bagaimana bunyinya? Kalau di paraphrase, kata-katanya diganti, disederhanakan tanpa mengubah maknanya. Karena kamu sudah menerima kemerdekaan. Cuma kemerdekaan itu jangan disalahgunakan untuk digunakan berbuat dosa, melainkan oleh dorongan kasih biarlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke. Kata kuncinya pelajaran hari ini adalah freedom. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan freedom oleh Paulus di ayat-ayat ini. Kalau kemerdekaan, tadinya sebelum merdeka ada apa? Kalau dibilang Indonesia merdeka, sebelumnya apa? Terjajah. Nanti kita akan pelajari terjajah dari apa atau oleh siapa. Next please, kita masuk di discussion. Pertama kita akan pelajari kemerdekaan orang Kristen. Siapa yang telah memerdekakan? Kristus. Christ has set us free. Kristus telah membebaskan kita. Membebaskan dari apa? Dosa. Dalam konteks suratan kepada sidang di Galatia. Karena kalau sudah pelajari, Paulus memberikan satu perintah seperti kepala regu di antara serdadu memberikan perintah kepada anak buahnya. Apa perintah Paulus di pelajaran hari Minggu? Coba kita buka pelajaran kita hari Minggu. Paulus memberikan perintah Helmi, paragraf pertama. Layaknya seorang pemimpin militer memberi arahan pada para prajuritnya yang ragu. Paulus menuntut jemaat di Galatia agar tidak melepaskan kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Jadi Paulus katakan, jangan sekali-kali lepaskan kemerdekaan yang kau telah terima dari Kristus.
Itu di ayat 1, Galati pasal 5. Pak Manurung boleh baca Galati pasal 5 ayat 1. Mulai ayat 1, Pak. Ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya, stand fast, therefore. Berdirilah dengan teguh dalam kemerdekaan yang oleh Kristus kita telah dibebaskan. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya tadi, not to surrender their freedom in Christ. Jadi sudah merdeka, pertahankan kemerdekaan itu, jangan mau kembali Budakan. ke status perbudakan atau terjajah. Nah, dalam konteks suratan kepada Galatia yang sudah kita pelajari selama ini, yang dimaksudkan perbudakan ini, perbudakan apa? Kalau secara umum, perbudakan dari dosa. Tapi dalam konteks suratan Galatia, perbudakan ini lebih spesifik. Dalam keselamatan oleh penurutan. Ya, jangan lupa problema yang terjadi di Galatia adalah timbulnya guru-guru palsu yang merupakan musuh dari Paulus. Guru-guru palsu ini mengatakan orang yang bukan Yahudi yang sudah jadi Kristen harus diapain? Harus disunat supaya bisa masuk ke surga. Inilah yang disebut legalisme. Legalisme itu artinya faham yang mengajarkan bahwa kita bisa diselamatkan oleh Perbuatan. penurutan kepada hukum. Dalam hal ini, sunat. Nah, mereka oleh Paulus sudah dibebaskan dari legalisme. Yang dimaksud yoke of bondage, kuk perbudakan itu maksudnya legalisme. Mereka sudah dibebaskan, tapi mereka cenderung untuk apa? Kembali. Makanya Paulus menegur. Oleh sebab itu, saudaraku, berdirilah teguh dalam kemerdekaan oleh mana Kristus telah membebaskan kita. Dan jangan, bahasa Inggris apa tadi? Kalau bahasa Inggrisnya jangan entangle again. Jangan terikat lagi kepada kuk perbudakan. Jangan kembali lagi kepada legalisme. Jadi ayat 1 adalah perintah daripada Paulus, jangan menyerahkan kemerdekaan yang ada di dalam Kristus yang telah kamu nikmati. Jadi perbudakan di sini bukan bicara tentang dosa secara umum. Perbudakan di sini bicara tentang legalisme. Legalisme adalah kepercayaan bahwa kita harus menurut hukum supaya diselamatkan. Saya harap kata legalisme sudah dimengerti baik oleh kita. Next please. Kemudian kata-kata Paulus yang diucapkan di dalam Galatia 5 ini
Baca lagi Pak Manurung, Galatia 5. ayat 1. Kita masih di ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Oke. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kalau bahasa Inggrisnya, for freedom, Christ has set us free. Nah, ada keterangan di sini. Kata-kata yang diucapkan Paulus di Galatia 5 ayat 1 mirip kepada formula yang biasa digunakan pada waktu budak hendak dibebaskan. Jadi bila mana ada budak yang hendak dibebaskan dari statusnya sebagai budak, ucapan yang disebutkan waktu itu, yang disebut formula, itulah yang dipakai oleh siapa? Paulus. Jadi orang-orang zaman itu sangat mengerti sekali ucapan Paulus, karena biasa diucapkan kalau seorang majikan hendak melepaskan budak dari perbudakannya. Contohnya, ada tulisan yang diketemukan di kuil namanya Pythian Apollo di Delphi yang datang dari tahun 201, antara 201 BC sampai kepada tahun 100 AD. Kalian coba baca paragraf yang kedua bagian akhir. Atau baca dari permulaan. Paragraf 2. Kata-kata Paulus. Oh yang kata-kata Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ucapan ini yang ditulis dalam pasal 5 ayat 1 terus Dapat memiliki arti bahwa dia memiliki kiasan lain dalam pikirannya. Ini sama dengan kata-kata yang diucapkan dalam upacara pembebasan para budak. jadi kalau budak hendak dibebaskan pakai upacara, dan dalam upacara itu statementnya sama dengan yang dipakai oleh siapa? Paulus. Terus Karena tidak memiliki hak-hak yang resmi, seharusnya lah ada dewa penolong yang dapat memerdekakan mereka. jadi menurut kepada orang kafir, yang namanya budak tidak punya legal right. Budak itu tidak punya hak hukum. Jadi menurut kepercayaan mereka, siapa yang harus membeli mereka, membeli kemerdekaan bagi mereka? Dewa. Dan sebaliknya, budak itu menjadi milik dari siapa? Dewa Dewa. penolong tadi. Coba baca ya. Baca ulang. Dan Oleh karena budak, karena tidak memiliki hak-hak yang resmi, seharusnya lah ada dewa penolong yang dapat memerdekakan mereka. Dan meskipun telah bebas, budak itu secara sah telah menjadi milik dewa penolong tersebut. jadi budak itu sekarang jadi milik siapa? Dewa. Setelah ucapan tadi dikeluarkan. Itu kepercayaan orang kafir. Terus Tentu dalam prakteknya proses ini hanyalah merupakan hayalan saja, sebab budak itulah yang membayarkan sejumlah uang kepada bendahara di kuil tersebut untuk pembebasannya. Lihatlah sebuah contoh kata-kata yang digunakan. Salah satu
prasasti yang telah berusia hampir 1000 tahun di kuil Pythian Apollo di Delphi tahun 201 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Demi kemerdekaan, Apollo Physician telah membeli dari Sosibus Ampisa seorang budak wanita yang bernama Nikaya. Pembelian ini telah membuat Nikaya menjadi milik Apollo demi kemerdekaannya. Jadi ada kebiasaan di zaman dulu tentang membebaskan budak. Karena budak itu tidak punya legal right, maka menurut kepercayaan mereka hanya siapa yang bisa membebaskan? Dewa. Dan sesudah ucapan ini disebutkan, maka sekarang budak itu bukan lagi milik majikannya yang manusia, tetapi milik siapa? Milik dewanya. Nah, tradisi ini oleh Paulus dipinjam kata-katanya. Jadi ayat 1 itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan pada waktu proses upacara membebaskan budak dari perbudakan. Jadi ada similarity-nya, basic similarity, ada juga apanya? Perbedaannya. Paragraf terakhir memberikan keterangan lebih jauh. Helmi. Ucapan ini memiliki persamaan dengan istilah Paulus, namun ada perbedaan yang mendasar. Jadi ada persamaan, ada juga apa? Perbedaan yang mendasar. Dalam kiasan Paulus tidak ada yang bersifat khiyalan. Kita tidak membayar harga tebusan itu. Harganya terlalu tinggi bagi kita. Kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus mengambil inisiatif dan melakukan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan, sehingga jiwa kita dapat diselamatkan. Dia telah membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Dengan demikian, Dia telah membebaskan kita dari hukuman. Jadi apa yang hendak ditekankan dari pelajaran hari Minggu? Kamu sudah dibebaskan. Jangan kembali kepada apa? Perbudakan. Nah, kalau saudara masih ingat dulu di Jakarta, Bang Ali mencoba untuk memperbaiki nasib dari peminta-minta. Bertrep-trep mereka diangkut dari pinggir jalan, hendak di re-educate supaya mereka bisa apa? Kerja untuk makan, jangan minta-minta. Tapi setelah beberapa minggu ditampung, banyak di antara mereka ingin apa? Kembali ke tempat biasa. Mereka sudah feel at home di antara peminta-minta, jadi mentalnya sudah sulit untuk diganti. Hendak diperbaiki status hidupnya dengan diberikan pekerjaan. Tapi oleh karena sudah terlalu lama, mereka lebih senang bagaimana? Meminta-minta. Kira-kira demikianlah orang-orang di Galatia. Sudah dimerdekakan tapi ingin jadi apa? Ingin jadi budak. Paulus katakan, stand fast, berdiri teguh, jangan lepaskan kemerdekaan yang Kristus telah berikan dengan gratis kepada kamu. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang kedua, hari Senin. Bahasa Indonesia apa judulnya? Sifat kemerdekaan Kristen. Kalau bahasa Inggrisnya, The Nature of Christian Freedom. The Nature of Christian Freedom. Tadi Paulus memerintahkan berdiri teguh,
pertahankan kemerdekaan yang kamu terima di dalam Kristus. Dan di pelajaran hari Senin, next please. Ini habis ini. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kemerdekaan itu? Kemerdekaan dari apa? Nah, kalau sudah pelajari suratan Paulus, paling sedikit Paulus menggunakan kata kemerdekaan ini 28 kali. Hel, tolong baca paragraf ketiga. Pada ketiga, penggunaan kata kemerdekaan yang menggambarkan kehidupan Kristen lebih menonjol dalam surat Paulus dibandingkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Baru. Kata kemerdekaan dan kata-kata yang memiliki persamaan dengannya muncul 28 kali dalam surat-surat Paulus. Sebaliknya, kata yang sama hanya ada 13 kali di luar tulisan Paulus. Jadi Paulus menggunakan lebih banyak ya. 28 kali kata kemerdekaan digunakan dibandingkan dengan 13 kali di surat-surat yang lainnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud kemerdekaan tersebut oleh Paulus? Kan Paulus katakan, berdiri teguh, jangan lepaskan kemerdekaan itu. Apa yang dimaksud kemerdekaan itu? Ada 3 paling sedikit. Ya. Ya. Apakah yang Paulus maksudkan dengan kemerdekaan? Pertama, hal itu bukanlah konsep yang tidak jelas. Hal itu tidak menunjukkan kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, atau kebebasan untuk hidup sekehendak hati. Jadi, pertama harus diingat, kemerdekaan yang dimaksudkan Paulus di ayat ini bukan konsep yang abstrak. Bukan juga bicara tentang kemerdekaan politik, bukan bicara tentang kemerdekaan ekonomi, atau kemerdekaan untuk hidup semau kita. Jadi, yang pertama bukan konsep yang abstrak. Sebaliknya, itu merupakan kemerdekaan yang berdasar pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Oke. Jadi yang pertama yang harus diingat, kemerdekaan yang Paulus maksudkan adalah kemerdekaan yang didasarkan atas hubungan kita dengan siapa? Yesus. Ingat kata kuncinya apa? Hubungan. Kalau kita punya hubungan dengan Kristus, kita adalah orang yang merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya di sini menyatakan bahwa Paulus sedang menunjuk kepada kemerdekaan dari perbudakan dan hukuman, dari kehidupan kekristenan yang berfokus pada hukum. Oke. Ulangi konteksnya. Konteksnya di sini menyatakan bahwa Paulus sedang menunjuk kepada kemerdekaan dari perbudakan dan hukuman, dari kehidupan kekristenan yang berfokus pada hukum. Kemerdekaan itu mencakup sesuatu yang lebih luas. Itu mencakup kemerdekaan dari dosa, kematian kekal, dan dari setan. Oke. Jadi Paulus mengacu kepada kemerdekaan dari perbudakan. Juga termasuk kemerdekaan dari dosa, dari kematian kekal, dari
iblis itu sendiri. Nah, ada kutipan yang harus dikutip dari Timothy George dalam bukunya Galatians halaman 354. Kutipan itu sangat baik, bagus sekali isinya. Baca Hel. Di luar Yesus Kristus, pengalaman manusia digambarkan dengan perbudakan. Menjadi budak bagi hukum, menjadi budak bagi unsur-unsur kejahatan yang menguasai dunia ini. Budak dosa, daging, dan setan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menghancurkan kekuasaan si pemilik budak. Timothy George, Galatians halaman 354. Kalau bicara perbudakan, ingat siapa dalam sejarah Amerika? Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln termasuk salah satu presiden Amerika yang paling besar, yang paling hebat. Nah, salah satu achievement-nya adalah memberantas apa? Perbudakan yang sudah melembaga di Amerika. Tetapi untuk memberantas perbudakan ini, apa harganya? Civil War. Apa yang terjadi sama dia? Dia dibunuh ternyata. Dibunuh. Jadi it cost his life untuk menghancurkan lembaga perbudakan di Amerika. Hel, you pernah dengar cerita waktu Abraham Lincoln punya jenazah dibawa ke kuburan, ribuan orang mengantar dia ke kuburan, berdiri di pinggir jalan untuk melihat terakhir kalinya peti jenazah lewat sebelum ditanam di lubang kubur. Di antara sekian ribu orang, ada seorang ibu menggendong bayinya, menggendong anaknya. Jadi persis waktu peti itu lewat di depannya, dia angkat tuh anak tinggi-tinggi. Ibu itu bilang, "Son, take a long look at him. He died to free you from bondage and slavery." Itu ibu waktu peti jenazah persis lewat di depannya, dia angkat anaknya. Dia bilang, "Anak, pandang lama-lama, lihatlah, dia sudah mati untuk membebaskan kamu dari perbudakan." Itulah yang terjadi dengan siapa? Yesus. Untuk membebaskan kita dari perbudakan, it cost him his life. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentang keselamatan, ada dua bahaya laten yang selalu mengintai. Tiap kali kita mempelajari tentang keselamatan dan cara bagaimana kita diselamatkan, ada dua bahaya laten yang mengancam kita. Satu sudah kita pelajari, yaitu legalisme. Legalisme artinya doktrin yang mengajarkan bahwa seseorang selamat oleh karena perbuatannya. Apa side effect kalau seorang percaya bahwa dia selamat oleh karena perbuatannya? Tidak perlu Yesus, tidak perlu salib.
Kalau kita bisa dibenarkan oleh perbuatan kita, Kristus mati dengan sia-sia. Itu yang pertama. Kalau kita yakin bahwa kita selamat oleh perbuatan kita, yang kedua apa bahayanya? Kita bisa jadi sombong secara rohani. Ini yang disebut spiritual bigotry, spiritual pride. Dan inilah yang menghinggapi siapa di antara di zaman Yesus? Orang Farisi. Orang Farisi merasa sombong oleh karena merasa bahwa mereka selamat oleh perbuatan baiknya. Dan itu tercetus dengan jelas dalam doanya di Ka'bah. Jadi kalau kita mengajarkan doktrin keselamatan itu oleh perbuatan kita, akibatnya satu, Kristus mati percuma di kayu salib. Yang kedua, kita bisa jadi apa? Sombong secara rohani. Makanya Paulus di buku Efesus, di suratan kepada Efesus mengatakan, keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan hasil usahamu, supaya apa? Jangan ada seorang pun menyombongkan diri. Sebaliknya, kalau kita tahu bahwa kita ini selamat 100%, hanya oleh karena anugerah, apa yang kita mau sombongkan? Kekayaan, ilmu pengetahuan, status hidup kita, nothing. Kita akan di kept humble dalam hidup kita. Kalau kita tahu sebenarnya kita ini semua harusnya apa? Mati selama-lamanya. Hanya oleh karena anugerah kemurahan Tuhan kita bisa apa? Diselamatkan. Jadi bahaya yang pertama adalah legalisme. Itu di sebelah kiri. Tapi ada bahaya yang kedua, ekstrim di sebelah kanan. Yang mengajarkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah. Jadi tidak perlu menurut. Hukum Tuhan sudah dibatalkan di kayu salib. Nah inilah yang disebut license. Seolah-olah anugerah memberikan license bagi kita untuk berdosa. Misalkan Pak Manurung pada suatu Sabat terlambat berangkat ke gereja, padahal dia harus khotbah di gereja. Dilihat lampu merah, diterobos. Polisi ada di situ. Nggak lihat lampu merah. Begini, officers, saya ini di schedule untuk khotbah sudah terlambat. Jadi saya benar-benar kepepet, tergesa-gesa ke gereja, makanya saya lewat. Untung polisinya baik. Kali ini saya ampuni. Itu namanya anugerah. Harusnya dapat tiket, tapi kali ini saya ampuni. Lalu ada lampu merah yang kedua. Apa mau masuk lagi? Anugerah bukan lisensi surat izin untuk melanggar yang berikutnya supaya dapat anugerah lagi. Tidak demikian. Makanya waktu Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina, Yesus katakan apa? Aku tidak menghukum kamu. Lalu kalimat berikutnya, go and sin no more. Nah yang pertama tadi disebut legalisme, yang kedua disebut, ini panjang kalau bahasa Inggrisnya, antinomianism.
Entai itu in the place of, nomos hukum. Jadi mengenyampingkan hukum. Antinomianism. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah melalui iman, maka hukum sudah tidak berfungsi lagi. Hukum sudah disalibkan. Cuma anehnya, dari 10 hukum yang disalibkan hanya yang mana? Yang keempat. Jadi nggak konsekuen. Saya pernah berdialog dengan orang Kristen yang percaya bahwa hukum sudah dipalangkan. Lalu saya buka Keluaran 20. Tolong baca hukum yang pertama. Dia baca, jangan ada ilah lain daripada Zatku. Ini hukum masih berlaku nggak? Ya berlaku. Hukum kedua, jangan membuat patung ukiran dan menyembah. Berlaku enggak? Berlaku. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apa berlaku enggak? Berlaku. Saya reserve yang keempat. Saya lompat ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia katakan berlaku. Lalu saya tanya yang terakhir. Hukum keempat, baca, ingat akan hari Sabat sebagai kamu. Berlaku atau tidak? Diam dia. Saya bilang, saudara, hukum keempat ini berada di loh batu yang sama, ditulis oleh jari Allah yang sama. Kenapa cuma hukum keempat yang dipalangkan? Kenapa hukum yang ke-6, ke-7, ke-5 tidak dipalangkan? Kalau memang dipalangkan, ya mesti semua dipalangkan. Jadi ada sesuatu yang inkonsisten dalam doktrin itu. Jadi 2 bahaya kita pelajari malam ini. 1, legalisme, kita diselamatkan oleh penurutan kepada hukum. Contohnya siapa-siapa ini? Orang Yahudi. Siapa lagi? Kaum Muslim. Dulu gereja Advent juga mengajarkan demikian. Sampai tahun berapa? 1888. Di sana terjadi perubahan yang total dan radikal. Tapi kalau saudara amat-amati, di antara kita masih ada yang merasa kita diselamatkan oleh anugerah plus perbuatan. Masa sih kita nggak ada andil sedikit pun? Ada yang mengatakan demikian. Masa cuma anugerah toh? Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Tapi di Efesus 2 ayat 9-10 dikatakan, kita telah diciptakan dalam Kristus untuk perbuatan baik. Diciptakan dalam Kristus artinya apa? Diselamatkan. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, untuk menurut. Jadi apakah ada tempat penurutan dalam proses keselamatan? Ada. Cuma penurutan bukan penyebab keselamatan. Penurutan adalah akibat keselamatan. Penurutan bukan akar keselamatan. Penurutan adalah buah keselamatan. Jadi kalau besok sudah ke gereja hari Sabat, bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kalau besok sudah kembalikan perpuluhan di envelope, di pundi-pundi, bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita menurut bukan supaya selamat, kita menurut karena sudah diselamatkan.
Jadi semua penurutan kita hanyalah merupakan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Yang nomor 2. Licentiousness itu adalah kalau Yang salinan apa? Hari Rabu. Rabu. Bablasan. Hari Rabu judulnya. Tapi kemerdekaan bukan Judulnya. kebablasan. Bukan apa? 12. Kebablasan itu maksudnya Saya baru dengar ini bahasa itu. enggak, sudah bahasa lama tuh. Kebablasan itu maksudnya kelebihan. Kalau bahasa yang benarnya apa tuh mereka? Kalau Kebablasan. licentiousness, Translation yang benar ya. licentiousness itu ada hubungan dengan nafsu birahi, nafsu daging. Coba buka Galati 5 ayat 13. Baca, Pak Manulung boleh baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kehidupan dalam dosa, tapi yang ada sangkut menyaut dengan hidup Hawa nafsu daging. di hawa nafsu daging. Ada itu di ini. Paragraf kedua. Bagian akhir. Hari Rabu. Coba buka ya, pelajaran hari Rebu. Iya benar. Baca paragraf kedua. Paulus sangat sadar ada kemungkinan terjadinya salah paham yang menyertai penekanannya tentang kasih karunia dan kemerdekaan yang umat percaya miliki dalam Kristus. Masalahnya tidak terletak pada Injil Paulus, namun pada kecenderungan manusia untuk mementingkan diri. Bukan mementingkan diri, Indulgence. pemanjaan diri. Pemanjaan diri. Terus Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kisah tentang orang-orang kota-kota dan bangsa-bangsa di mana kejahatan dan kebobrokan moralnya berhubungan langsung dengan tidak adanya sifat pengendalian diri. Siapakah yang tidak merasakan kecenderungan ini dalam kehidupannya? Itulah sebabnya Paulus dengan begitu jelas meminta pengikut Yesus agar menghindari pemanjaan keinginan daging. nah itu dia. Itu Heng. Pemanjaan Keinginan keinginan daging. daging. Itu licentiousness. Terus Pada dasarnya dia menginginkan agar mereka melakukan yang sebaliknya, yaitu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. jadi gantinya licentiousness, apa yang kita buat melalui kasih, hendaklah kamu saling Mengasihi. melayani. Nah di sini kata kasih itu dijabarkan lagi. Baca terus, Salah mengerti. baca terus. Pelayanan kepada orang lain berdasarkan kasih hanya mungkin dapat terlaksana lewat kematian terhadap diri, kematian terhadap hawa nafsu daging. Sebaliknya, Hawa nafsu daging. mereka yang memanjakan keinginan daging cenderung tidak suka untuk melayani orang lain. Jadi pilih self-indulgence atau service to other people. Kemudian, Demikianlah, terus mereka? ya, Demikianlah, kemerdekaan kita di dalam Kristus bukanlah sekedar satu kemerdekaan dari perbudakan dunia ini, melainkan sebuah panggilan menuju satu model pelayanan yang baru. oke, jadi kemerdekaan di dalam Kristus
bukan sekedar kemerdekaan dari perbudakan pada dunia ini, tetapi kemerdekaan ini merupakan yang positif apa? Sebuah panggilan. Panggilan untuk apa? Layanan. Untuk pelayanan. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus bukan sekedar kemerdekaan dari perbudakan nafsu dunia, tapi yang positif adalah panggilan untuk apa? Melayani. Terus Adalah suatu kesempatan untuk mengasihi sesama kita tanpa halangan. Merupakan kemungkinan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada sikap saling memberi diri, gantinya mencari status dan kekuasaan. oke. Nah, kemudian ada keterangan yang bagus juga di paragraf berikutnya. Karena kita sudah terbiasa dengan kekristenan dan terjemahan modern Galatia 5 ayat 13, sangat mudah bagi kita mengabaikan kuasa dari kata-kata yang disampaikan kepada jemaat Galatia. Pertama, bahasa Yunani menunjukkan bahwa kasih yang memotivasi jenis pelayanan ini bukan kasih yang biasa dari manusia. Nah, Hal jadi itu- ini bukan kasih yang biasa. Not ordinary human love. Terus, Hal itu tidaklah mungkin. Kasih manusia sangat dipengaruhi keadaan. Paulus menggunakan kata depan de sebelum kata kasih dalam bahasa Yunani, menunjukkan bahwa dia sedang menunjuk pada kasih ilahi yang kita hanya dapat terima melalui Roh Suci. Roma 5 ayat 5. ini apa kalau bahasa Greek-nya apa? Agape. Agape. Jadi ini bukan sekedar phileo. Kalau phileo apa? Brotherly love. Kasih antara bapak dengan anak, kasih antara saudara dengan saudara, itu bahasa Greek-nya phileo. Tapi kasih yang ini adalah kasih yang disebut apa? Agape. Agape. Yang di 1 Korintus 13 itu apa? Agape. Jadi kasih ilahi inilah yang memotivasi kita untuk apa? Untuk melayani. Kalimat yang berikutnya, Hal yang mengherankan ada pada fakta di mana kata yang diterjemahkan dengan melayani dalam bahasa Yunani berarti diperhamba. Kemerdekaan kita bukan supaya kita dapat mengatur diri kita sendiri, melainkan agar saling memperhamba diri seorang akan yang lain, didasari oleh kasih Allah. jadi kata serve di sini dalam bahasa Greek-nya adalah apa? Melayani. To be enslaved, menjadi budak. Jadi kalimat terakhir, kemerdekaan kita bukan untuk self autonomy, tetapi mutual enslavement to one another based on God's love. Jadi kalimat terakhir artinya apa? Kita harus menjadi, Pelayan. enggak, bukan pelayan, menjadi apa? Kalimat terakhir, Hel, baca lagi. Berhamba diri seorang akan yang Kemerdekaan kita bukan supaya kita dapat mengatur diri kita sendiri, melainkan agar saling memperhamba diri Nah, seorang akan yang lain, didasari oleh kasih Allah. itu kalau dalam bahasa Greek-nya bukan saling melayani, tapi saling memperhamba diri. Tetapi ini didorong oleh apa? Kasih. Oleh agape. Jadi kita harus benar-benar menjadi bukan pelayan, menjadi budak satu dengan yang lain. Artinya saling merendahkan diri, tapi ini didorong oleh kasih agape. Sekarang ada note, yaitu hari Kamis. Kalau bahasa Inggrisnya, apa bedanya doing the whole law dengan fulfilling
all the law. Apa bedanya menggenapi seluruh Enggak, itu yang hukum dia ada. dengan melakukan Lima seluruh ayat hukum? Kalau bahasa Inggris, doing the whole law dan fulfilling all the law. Apa bedanya? Sepintas lalu gimana? Sama. Sekarang kita baca baca paragraf pertama. Banyak yang melihat perbedaan antara komentar negatif Paulus tentang melakukan seluruh hukum Taurat dan tuntutan positif yang dia buat tentang menggenapi seluruh hukum Taurat sebagai suatu hal yang bertentangan. Jadi doing the whole law dengan fulfilling all the law bertentangan atau sama? Baca terus. Bertentangan ya. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Maksudnya tidak bertentangan. Jawabannya ada pada fakta bahwa Paulus sengaja menggunakan masing-masing kalimat untuk membuat perbedaan penting antara dua jalan yang berbeda dalam menjelaskan perilaku Kristen dalam hubungannya dengan hukum Taurat. Sebagai contoh, sangatlah jelas ketika Paulus secara positif merujuk pada pemeliharaan hukum Taurat oleh umat Kristen. Dia tidak pernah menggambarkan hal itu sebagai perbuatan melakukan hukum Taurat. Kalimat itu hanya ditunjukkan untuk perilaku yang menyimpang dari mereka yang hidup di bawah hukum Taurat dan mencoba mendapatkan persetujuan Allah dengan jalan melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Jadi kalau doing the law artinya apa? Kalau Paulus menggunakan kata doing the law maksudnya apa? Melakukan hukum untuk keselamatan. Jadi dia bedakan. Tapi kalau dia gunakan fulfilling the law, baca terus ya. Hal ini tidak menyatakan bahwa mereka yang telah menemukan keselamatan di dalam Kristus tidak menurut. Tidak ada yang dapat melebihi kebenaran. Paulus mengatakan bahwa mereka menggenapi hukum Taurat. Yang dia maksudkan ialah bahwa perilaku Kristen yang sesungguhnya lebih daripada sekedar penurutan secara luar dengan sekedar melakukan tuntutan hukum Taurat. Mereka menggenapi hukum itu. Paulus menggunakan kata menggenapi sebab kata itu melebihi sekedar melakukan. Jenis penurutan ini berakar dalam Yesus. Lihat Matius 5 ayat 17. Hal itu tidak meniadakan hukum Taurat, tidak juga mengurangi hukum demi kasih, melainkan merupakan suatu cara di mana umat percaya dapat mengalami tujuan dan arti hukum itu secara keseluruhan. Kalau saudara baca sekali, ngerti atau enggak? Tidak. Tak putar-putar. Mesti berulang-ulang tuh. Jadi saya mensingkatkan dan sederhanakan. Paulus menggunakan dua istilah. Doing the whole law dan fulfilling all the law. Nah, secara terjemahan dua-duanya sepertinya apa? Sama. Tapi kalau saudara kaji benar-benar, kalau Paulus menggunakan doing the whole law, itu mengacu kepada orang-orang yang menurut hukum supaya apa? Selamat. Dia gunakan doing the whole law. Tapi kalau fulfilling the law, sebaliknya. Orang-orang yang percaya bahwa penurutan pada hukum itu adalah hasil daripada apa? Keselamatan. Jadi kalau doing God's law itu adalah outward obedience, mengacu kepada behavior. Tapi kalau fulfilling
lebih daripada sekedar behavior. Bukan cuma the letter of the law, tapi the spirit of the law. Jadi way of life-nya begitu. Ya. Misalkan orang Kristen percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Nah, bila mana kita diselamatkan, hasilnya kita akan apa? Menurut kepada hukum. Nah, itu dipakai fulfilling the law. Tapi kalau mengacu kepada orang yang menurut supaya diselamatkan, dipakai istilah doing the law. Nah, sekarang paragraf terakhir. Konklusi. Itu sudah hari Kamis. Hari Kamis, paragraf terakhir. Meskipun dikutip dari buku Imamat, pernyataan Paulus dalam kitab Galatia sesungguhnya berakar pada pernyataan Yesus yang mengutip Imamat 19 ayat 18. Jadi Yesus mengutip dari buku Imamat. Yesus bukanlah satu-satunya guru Yahudi yang merujuk pada Imamat 19 ayat 18 sebagai rangkuman dari hukum secara keseluruhan. Rabbi Hillel yang hidup satu generasi sebelum Yesus berkata, "Apa yang menjengkelkan bagimu, janganlah lakukan kepada sesamamu. Inilah isi seluruh hukum Taurat." Namun, pandangan Yesus sangat berbeda. Bukan saja nampak lebih positif, namun menggambarkan bahwa hukum dan kasih sangat sejalan. Tanpa kasih, hukum itu hampa dan sangat kaku. Tanpa hukum, kasih tidak memiliki arah dan tujuan. Jadi sekarang banyak orang yang merasa hukum dan kasih itu incompatible. Tapi kalau kita kaji benar-benar, hukum tanpa kasih kosong, dingin. Tapi kasih tanpa hukum tidak ada apa? Tidak ada aturan. Tidak ada direction. Jadi dua-duanya penting. Hukum dan apa? Dan kasih. In conclusion, pelajaran pertama dari poin yang harus ditekankan dari pelajaran malam ini, baik legalisme, baik pemanjaan nafsu, dua-duanya bertentangan dengan apa? Kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Mengapa? Karena kedua-duanya membuat para pengikutnya berada dalam perhambaan. Jadi kita bisa diperhambakan oleh legalisme, kita juga bisa diperhambakan oleh pemanjaan nafsu daging. Jadi dua-duanya harus dihindari. Dua mara bahaya ini harus dihindari. Yang kedua, jadi kalau bicara perhambaan di sini bukan bicara tentang dosa secara umum. Perhambaan kepada dua yang disebut legalisme dan licentiousness. Umumnya orang Kristen di zaman sekarang dalam kategori mana? Yang Licentiousness. Umumnya jatuh di, atau istilah lain license, bahwa anugerah itu adalah surat izin untuk berbuat dosa. Yang kedua, freedom in Christ is freedom that is grounded in our relationship to Jesus Christ. Jangan lupa,
kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan yang didasarkan atas hubungan kita dengan siapa? Yesus Kristus. Coba buka Yohanes 8 ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 30 31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Terus ayat 32. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan apa? Jadi Yesus bicara pada orang Yahudi, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Dan engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran apa? Memerdekakan kamu. Lalu diprotes ayat berikutnya. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus, Tunggu. Jadi orang Yahudi bilang apa? Kami turunan Abraham, Terus tidak pernah diperhamba oleh siapapun. apa benar? Salah. Mereka sekarang dalam jajahan Roma. Waktu dulu dijajah oleh siapa? Roma. Enggak dulu. Mesir. Kemudian dijajah oleh Roma. Babylon. Babylon. Lalu sekarang sementara ngomong dijajah oleh siapa? Roma. Enak aja ngomong tidak pernah dijajah oleh siapapun juga. 215 tahun di Mesir, 70 tahun di Babylon. Dan kemudian yang sedang terjadi saat itu, status mereka adalah apa? Jajahan dari siapa? Roma. Dari Roma. Mereka bayar upeti, bayar pajak kepada Roma. Tetapi penjajahan yang paling berbahaya yang disebut oleh Yesus dalam ayat berikutnya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, ini yang paling bahaya. Setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah apa? Hamba kepada dosa. Jadi, kita punya kemerdekaan hanyalah terjadi kalau kita punya apa? Hubungan dengan Kristus. Kalau kita punya hubungan dengan Kristus, kita merdeka, kita bebas daripada penjajahan dosa. Kemudian nomor 3, ini yang ada yang sangat praktikal. Nomor 3, iman yang sejati selalu apa? Works by love. Nah, ada kutipan yang jangan sampai saudara lupakan. Ini kutipan harus dibaca kepada saudara-saudara kita di sidang. Karena yang tadi kita bicarakan itu doktrinal, theoretical. Kalau ini praktikal. Buka pelajaran hari Jumat. Iya, pendeta. Hari Jumat ini kutipan yang Yahweh.
Yang dari pertama benar? Ya baca nanti saya kasih Bukan tahu. paling bawah. Yang paling bawah. Yang pertama baca Nah, dari atas. dari atas. Iman sejati selalu bekerja berdasarkan kasih. Oke, jangan lupa ya. Iman sejati selalu bekerja apa? Berdasarkan kasih. By love, didorong oleh kasih. Sekarang pindah ke tengah-tengah. Pekerjaan kasih Ini. The labor of love itu. If one is a follower of Christ, jika seorang adalah pengikut Kristus, Enggak ada. Ada. Di tengah. di tengah, Jika orang setiap orang. jika ya, orang Jika orang itu adalah pengikut Kristus. Sebelah mana? Oh iya. baca jika ya. orang itu Oh iya. ingin menjadi Oke. Jika orang itu ingin menjadi pengikut Kristus, dia tidak dapat bersikap kasar. Dia tidak dapat mengeraskan hati atau tidak memiliki simpati. Tutur katanya tidak kasar. Dia tidak mungkin dipenuhi roh kesombongan dan rasa percaya diri. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya atau menggunakan kata-kata yang menyakiti, mencela, dan mempersalahkan. Jadi itulah sifat dari siapa? Orang Kristen. Terus Pekerjaan kasih memancar dari perbuatan iman. Agama Alkitab merupakan suatu pekerjaan yang terus-menerus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita harus bersemangat melakukan pekerjaan yang baik, berhati-hati dalam memelihara pekerjaan baik, dan saksi yang benar berkata, "Aku tahu pekerjaanmu." Kesibukan pekerjaan kita sama sekali tidak memberikan jaminan keselamatan. Namun iman yang mempersatukan kita dengan Kristus akan mendorong kita untuk bekerja. tulisan dari Ellen G. White. White, Comment 7-Day Adventist Bible Commentary jilid 6. Jadi Halaman. akhirnya keselamatan dibuktikan oleh apa? Kasih Kasih yang dinyatakan dalam perbuatan. perbuatan yang baik. Makanya Yakobus katakan ibadah yang benar, yang suci di hadapan Tuhan adalah apa? Menolong orang lihat jatuh dan jatuh. Akhirnya larinya ke situ. Larinya ke situ. Waktu domba dan kambing dipisahkan, apa yang jadi ukuran? Perbuatan. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Apa yang membedakan mereka? Yang benar dan orang Perbuatan kita kepada orang miskin. Akhirnya larinya ke situ. Jadi agama yang benar bukan hanya sekedar teori yang abstrak, tetapi akhirnya menghasilkan perbuatan yang baik. Itulah pelajaran kita